Terus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, firman Tuhan ini sekali lagi ditujukan oleh penulis surat ini kepada jemaat Kolose, dan saya hendak menunjukkan ini kepada kita secara pribadi maupun kita secara komunitas Sola Gracia. Dalam ayat-ayat ini saudara-saudara, terutama pada pasal 3 ini, kita disapa Tuhan sebagai sebuah pribadi atau sebuah komunitas yang sedang berpakaian. Entah kita mau pergi kemana, ke sebuah pesta misalnya, atau ke sebuah perjalanan, atau kemana saja saudara-saudara, memang kita sering sekali digambarkan seperti dalam Kolose pasal 3 ini. Ketika kita berpakaian, saudara-saudara, ada yang harus dilepas, betul? Baju yang kita pakai sekarang ini tentulah bukan baju kita tadi malam tidur, atau ada yang pakai double rangkap. Enggak lah ya. Setelah ini yang sudah baru, ya, ada yang harus dilepas dulu. Pakaian yang lama kita harus lepas, yang tadi malam kita pakai. Dan dikatakan saudara-saudara, secara rohani yang kita lepas itu dalam hidup kita yang baru ini adalah yang tertulis pada ayat 5. Sifat-sifat, perilaku-perilaku yang lama yang dulu kelihatannya dikenakan juga oleh orang-orang Kolose. Apakah itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu ayat 5 itu. Karena itu di sana tertulis, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, gitu ya. Itu dia. Dan kemudian saudara-saudara, pada ayat 8, rupanya orang yang sudah menjadi hidup dalam Tuhan, hidup dalam Kristus, juga harus membuang sifat-sifat seperti tertulis pada ayat 8. Bisa minta majalah langsung minta ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nah itu saudara, kita harus menyadari bahwa dalam ciptaan yang baru ini, itulah kita tadi kan, kita secara pribadi atau komunitas Sola Gracia ini atau gereja ini, maka kita juga harus mau membuang semuanya ini. Unang be pamuruk, unang be halak na rimas kripat na murah-murah rimas, kejahatan, fitnah, apalagi kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ya. Dan kemudian ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai. Saya harap saudara-saudara kita perlahan-perlahan tapi pasti sudah melepas semuanya itu pakaian yang tadi malam kita pakai. Dan sekarang kita sesudah menanggalkan semua manusia lama itu dengan segala kelakuannya, maka pada poin yang bertiga saya mengatakan ada yang baru yang harus kita kenakan. Yang kita pakai sekarang itu adalah gambaran dari apa yang dikatakan pada ayat 12. Nulisnya boleh bacain ayat 12. Duduk nak pada saudara. Itu ya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, Oma pakai tanuai. Sadar atau tidak sadar saudara-saudara, inilah pakaian kita orang-orang Kristen, orang-orang yang baru, ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, para si rohamamu, kemurahan, ada kemurahan Allah. Iya, yang suka memberi, ya, kemurahan yang suka memberi, kerendahan hati, dan laku sebijak roha, tapi harus rendah hati, ya.
kelemah lembutan, harus kelemah lembutan. Aktivitas sehari-hari kita. Nang dibalas nakasa lemah lembut, lemah lembut apa? Tidak berbantah. Teman bahasa Batak. Lampok rohani. Itu dia. Lampok rohani. Itu benar. Kemudian alam Batak berbeda geleng nama si Lampok. Sebetulnya tujuannya itu asal gak halam Lampok. Halam itu dalam Batak kan halam nanti. Nah itulah dia saudara-saudara, sekali lagi jadi firman Tuhan Kolose 3 berbicara tentang pergantian pakaian. Cara secara fisik pergantian pakaian, tapi sebetulnya yang lebih dituju dalam pergantian karakter, pergantian sifat. Oleh karena kita sudah menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, biasanya sesudah kita berpakaian untuk pergi, ada satu lagi yang harus kita lakukan biasanya. Mana pun di tungsi itu tanpa pakaian, tungsi mungkin pakai sandal segala macam. Biasanya ada satu sentuhan terakhir. Nabi Nain yang keperluan, mau Nabi Nain mula bersih. Anak orang berjalannya, wangi, merokok bawah, tongdui. Gosok. Tancung. Bawaan lansia lain lagi. Bawanya banyak kayu putih. Caklang. Iya, selalu ada sentuhan air. Dan kau mengenal, apakah lipstick adalah sentuhan air bagi perempuan? Dante, parfum. Oke, nah sekarang, apakah sentuhan air yang dikatakan oleh surat Kolose yang harus kita kenakan sesudah tadi kita mengenakan, membuang ini dan mengenakan ini? Itulah di ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dengan mengamankan, dengarlah, baiklah, baguslah teman-teman, jika kita sudah mampu membuang sifat-sifat lama tadi dari diri kita dan kemudian mengenakan sifat-sifat yang baru. Tetapi akan jauh lebih sempurna lagi kalau kita mau mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah inilah yang juga saya harapkan akan terjadi dan berlaku ya di surat rahasia kita ini, yang setiap Eden cerita tentang bagaimana dulu berdirinya ini sampai dengan hari ini, bagi saya sih tetap sebuah keajaiban ya, tetap sebuah keajaiban. Ada pada semua nama bahkan 20. Kenapa dulu aku pensiun di Sudirman? Atau dari pensiun aku misalnya di Seattle, barangkali kita akan pernah ketemu lagi. Tapi karena aku pensiun di Sudirman dan menjadi anggota Sudirman, kita masih bisa tetap bertemu. Itu dari sudut pandang. Dari sudut pandang teman-teman juga pasti ada, bahwa kemudian kita masih tetap bisa bergaul, bersekutu di sholat rahasia ini. Tentulah ada cara Tuhan ya, dan kebetulan Abang Edenon, dan kebetulan Abang Edenon di Senopatio, dan kebetulan pasti dari jauh-jauh Tuhan sudah punya rencana. Amin enggak? Amin. Iyalah. Kan tadi Abang ini mengatakan bahwa sebetulnya dulu Presiden tempatnya di Kelapa Gading gitu ya, demi Pak Jepang mah do di si London, Pak Jepang mah do Kalimantan Asing demi mulai mah diperkenalkan Senopati 68 ke kita. Dan Holland alani on ma awal ya kan, bapaknya suatu rahasia juga bertumbuh. Dan ada kebetulan di dalam ini. Emang ada kebetulan kok kita, dan supaya kita lebih menghargai dan tetap bertekad bahwa memang kita harus tetap bertumbuh, menumbuhkan tubuh Kristus ini yang kita katakan adalah namanya dengan sholat rahasia. Oke. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Nama celah waktu akan berjuang. Saya senang sekali bahwa kita adalah orang-orang rendah hati.
Saya senang sekali dan Tuhan juga pasti senang bahwa kita adalah orang-orang yang suka mengampuni, tidak suka membalas dendam, tetapi di atas semuanya itu ayat 14 supaya sempurna kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, kalau kita sudah mengenalkan itu, maka ayat 15 hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Apa nama lain daripada damai sejahtera? Nama lain yang suka kita sebut damai sejahtera. Kasih karunia kan? Damai. Shalom. Iya, salam. Hendaklah shalom Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Itu yang saya katakan tadi. Kenapa kita berkumpul? Kenapa kita bisa bersatu sekian lama? Banyak orang berkumpul tapi biasanya 1 tahun 2 tahun namanya dan kemudian selesai. Tapi kita ini tahun ke-12 namanya. Namanya dia. 12 ya. Ini tahun kita ke-12 ya. Iya. Sudah kerasa. Tahun ke-12 ya. Seperti yang ulang-ulang kita bilang, entah bodoh sampai tahun ke-berapa nanti sholat kerasa. Sampai menutup berakhir. Sampai terakhir. Menutup nanti siapa? Makanya. Anggotanya. Nggak tahu siapa. Iko siapa? Halo Kang. Iya itu dia. Kaderisasi. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan kemudian kata terakhir saudara-saudara di ayat 15 itu, dan bersyukur. Ya, mari saudara kita syukuri apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita syukuri kalau sesekali kita harus jatuh sakit, dan di sana kita berharap Tuhan akan memberikan kesembuhan. Mari kita bersyukur saudara-saudara kalau misalnya pernah kita merasakan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kita tetap harus bersyukur. Dan hanya orang yang tahu bersyukur itulah yang kemudian bisa melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Tadi pagi teman-teman, tadi pagi khotbah saya kepada murid-murid saya di sekolah SMP 215 adalah mengenai itu ular yang memakan orang-orang Israel dalam perjalanan itu ya. Ular. Kenapa mereka dipatuk? Jawabannya adalah karena mereka nggak mau bersyukur. Mereka malah bersungguh-sungguh sepanjang perjalanan. Nah, orang tahu mau mana air. Orang nggak bosan kan mengalami seru-seru mengaum gitu kan. Nggak gini bahasa bahasanya lebih kejam lagi. Nggak gini hati-hati gitu kan. Dan Tuhan marah lalu mendatangkan ular. Itulah cara Tuhan untuk menegur ketidakmampuan mereka bersyukur. Jadi biarlah saudara-saudara kita pun akan selalu tahu terima kasih, bersyukur untuk apapun yang paling kita terima ya. Dan kemudian saudara mengenai kasih tadi, kita tahu kan sebetulnya Kolose 3 ayat 14 itu seringkali kami pakai para pendeta untuk acara pemberkatan nikah. Iya, pemberkatan nikah. Jadi 2 orang bertemu, maka kami mengatakan di atas segalanya ya kenakanlah kasih. Kalau sudah ada kasih, suami istri itu apapun kekurangan pasangannya, mereka pasti akan bisa menerima. Pasti akan menerima. Holung atau holung rohani tadi boleh ada kita menanggapi kekurangan si Evelyn pasti akan diterima oleh Aldi. Dan Aldi pun apapun kekurangannya pasti akan diterima oleh Evelyn. Kalau ada kasih. Alhamdulillah orang kasih memang selalu mencari kekurangan. Yang mana kasih ya itu gitu-gitulah. Dibahata-hata. Baiklah, itulah dia firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini. Biarlah kiranya sekali lagi ya, sholat rahasia akan tetap bertumbuh ya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan, supaya kita selalu boleh bersekutu bersama, berkumpul bersama, mensyukuri segala berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita.